Tidak. Nah, kalau tidak, lanjut. Oke, materi berikutnya. Ini menguji keteracaan. Test of randomness. Itu menguji keteracaan. Ya. Baik, ilustrasinya begini. Ilustrasinya begini. Ada 10 orang ini mengantre membeli tiket di bioskop. Katakanlah gitu ya. Ya. Mau harinya mau Saturday, mau apa terserah ya. Nah, oke. Nah, 10 orang tersebut itu 5 laki-laki dan 5 perempuan. 5 laki-laki dan 5 perempuan. Ya, jadi andekan dia berdiri atau duduk atau sesuai dengan nomor itu ya. Itu ternyata salah satu susunannya adalah laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ya, male female male female male female male female male female. Nah, apakah susunan seperti ini itu tergolong acak berdasarkan gender? Nah, gitu ya. Itu harapannya. Kan bisa saja 10 itu karena 5 laki-laki, 5 perempuan, kan bisa aja laki semua dulu. M M M M M terus F F F F F ya. Ya kan gitu ya. Nah, baik yang pertama maupun yang kedua itu hanya salah satu dari sekian banyak susunan. Sekian banyak susunan. Ya, paham ya maksudnya ya? Ini ilustrasinya, gambarannya begitu. Nah, jadi kita di sini akan membuat semacam alat yang bisa digunakan untuk menguji atau setidaknya bagaimana distribusi atau peluang sebuah eh, keadaan itu ya, nanti yang bisa digunakan untuk menguji keteracaan ini. Ya. Yang pertama saya kenalkan dengan apa yang disebut dengan run, run, harus seperti lari gitu ya, lari. Ini saya gunakan istilah run aja, tetap aja. Kita lihat suatu run didefinisikan sebagai sesuatu yang berturut-turut succession ya, dari satu atau lebih tipe simbol. Satu atau lebih tipe simbol yang diikuti dan didahului oleh suatu simbol yang berbeda atau bukan simbol sama sekali. Paham ya? Definisinya dulu harus dipahami. Run satu, oke, larian atau run aja lah ya, pokoknya run aja. Didefinisikan sebagai suatu hal yang berturut-turut, succession ya, succession dari satu atau lebih tipe simbol. Tipe simbol, kalau simbolnya tadi kan M sama F, male female ya, ya, yang didahului, yang diikuti, yang diikuti dan didahului, jadi diikuti dan didahului oleh suatu simbol yang berbeda, simbol lainnya kan gitu ya, atau bukan simbol sama sekali. Ya, atau bukan simbol sama sekali. Jadi, kalau di sini, kalau yang pertama, yang kedua ini, M, 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 F, 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 itu ada 2 run. Run yang pertama M, yang kedua F. Kan diikuti atau dan didahului. Ini diikuti, M-nya diikuti F, didahului kosong. Ya, kan belum nggak ada. Ya. Sementara F-nya ini didahului M, diikuti nothing. Ya. Jadi ini run, ada 2 run-nya. Sedang yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 run. Kalau ini cuma 2 run. Oke, ada pertanyaan mengenai konsep run? Enggak ya? Saya kira paham itu. Udah jelas definisinya.
Oke. Nah, uji randomness tersebut dengan demikian dapat didasarkan pada kriteria apakah kombinasi tersebut itu ya. Bagaimana? Apakah kalau misalnya seperti ini, jangan-jangan ini pola nih. Kalau ini bukan acak, ini juga pola. Habis MF, MF, MF ini pola, bukan acak. Ini juga begitu. M, 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 F, 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 ya, nggak ada pola nih. Atau F duluan, nggak masalah. Ya. Nah, kita lihat. Oke. Jadi kalau alternatif dari acak ya, tentunya tidak acak ya. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya ada dua macam menguji keteracaan itu. Yang pertama, ujinya berdasarkan banyaknya jumlah run, total number of runs. Ya. Banyaknya jumlah run tadi. Teladan pertama ini run-nya 10. Run untuk male 5, run untuk female 5. Yang kedua, run untuk male 1, run untuk female 1. 2 jumlahnya. Kalau ini jumlahnya 10. Oke. 10. Oke. Nah, sekarang. Jadi, kita lihat dasarnya. Kita asumsikan suatu sekuen tertata. Sekuen tertata. Dari N elemen 2 tipe. Tadi kan male female 2 tipe ya. 2 tipe male female 2 tipe. Di mana tipe pertama itu sebanyak N1. 5 tadi. Tipe kedua N2. 5 juga. Jadi 5 tambah 5, 10. Tadi ya, tadi. Sekarang, jika R1 adalah banyaknya run dari tipe elemen 1. Nah, tadi kalau yang male female R1-nya 5. R2 banyaknya run dari tipe 2, 5 juga. Maka total run itu sama dengan R1 tambah R2. Kalau yang pertama 10, yang kedua 2. Ya. Paham ya? Untuk menurunkan suatu uji keteracaan berdasarkan R, kita perlu sebaran peluang dari R. Apabila hipotesis nol mengenai keteracaan itu benar. Ya. Oke ya, apabila hipotesis nol benar. Sebaran R dengan demikian akan kita peroleh ya, pertama kali dengan menentukan fungsi ya, sebaran peluang bersama, joint probability distribution dari R1 dan R2. Kemudian sebaran jumlahnya. Ya. Karena menurut hipotesis nol, setiap pengaturan dari N1 ditambah N2 objek itu equiprobable. Equi itu sama, probable berkemungkinan sama, maka peluang bahwa R1 nilainya sama dengan R kecil 1 dan R2 nilainya sama dengan R kecil 2 merupakan jumlah dari pengaturan N1 plus N2 objek yang dapat dibedakan. Distinguishable dapat, distinguish bedakan. Ya. Dengan R1 run tipe 1 dan R2 run tipe 2 objek ya, dibagi dengan total banyaknya pengaturan yang dapat dibedakan, yaitu ya N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial. Ya. Ini banyaknya semua pengaturan ya yang dapat dibedakan. Karena ada dua kan, ada jenis pertama ada N1, jenis kedua ada N2. Ya. Jadi misalnya
MF tadi ya, MF tadi itu banyaknya susunan. Kalau ini nggak pakai koma ya, atau koma juga boleh. Banyaknya susunan urutan seperti ini ya. Dari 5M dan 5F adalah 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial. Ya, binomial. Ya. Oke. Jadi mengikuti hukum ini. Ya. Sedangkan kuantitas numerator, ini pembilangnya, itu ini penyebutnya adalah ini. Ya. Mengikuti lema pencacahan yang dapat digunakan. Pencacahan. Oleh karenanya kita lihat dulu ini. Lema 321. Ya. Banyaknya cara yang dapat dibedakan dengan mendistribusikan objek ya, n-like objek. Ada sebanyak n objek yang serupa. N objek yang serupa ya. Ke dalam R. Ya, R sel, R tempat yang dapat dibedakan dengan syarat tidak boleh ada tempat yang kosong, artinya harus ada isinya. Maka banyaknya cara tersebut adalah kombinasi dari R-1, kombinasi R-1 dari N-1 ya. Untuk N yang harus lebih besar daripada R. R-nya harus lebih besar dari 1. Paham ya? Misalnya begini. Misalnya ada 10 bola. Ada 10 bola ya. N-like object ya. Kemudian bolanya serupa ya. Serupa ini 10, N-nya 10. Kemudian ada 4 tempat, 4 kantong atau apa ya. Bagaimana kita mendistribusikan 10 bola itu ke dalam 4 kantong itu dengan syarat tidak boleh ada kantong yang kosong. Nah, maka banyaknya susunan adalah ini ya. Ini banyaknya susunan. Oke? Nah, gitu ya. Nah, kita pakai lemanya aja, nggak usah proof-nya, nggak usah dibaca. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan sekuen R1 run dari tipe 1, ya, R1 run dari tipe 1, maka banyaknya cara adalah kombinasi R1 dari kombinasi ini. Seperti ini caranya, seperti ini, ya, seperti ini. Kita gunakan lema 32, kombinasi R1-1 dari N1-1. Ini menggunakan lema 321. Ya. Dengan cara yang sama, objek N2 itu ada sebanyak R2 run. Nah, banyaknya cara adalah kombinasi R2-1 dari N2-1. Sehingga keseluruhan itu kan ada dari objek 1, dari objek 2, harus dikalikan. Ya, dikalikan. Maka banyaknya di sini pembilang sini itu adalah hasil kali ini. Ya. Sedang penyebutnya adalah yang tadi itu. Ya. Nah, jadi pembilangnya kalau kita lihat R1 kombinasi R1-1 dari N1-1 kali R2-1 dari N2-1. Ya. Sedang yang di sini adalah N dibagi N1 faktorial, N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial. Atau ini sama aja. Nah, yang seperti ini, ya, di bagian pembilang ini ada pengalinya. Ada pengalinya. Oke. Pengalinya apa? Ini pengalinya. Apakah C ini 1 atau C ini 2? C ini akan 1 kalau antara R1 dan R2 itu selisihnya 1. Beda, tidak sama. Tapi kalau R1 dan R2 sama, maka C-nya 2. C-nya 2. Ya.
Nah, ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Banyaknya run pertama dan banyaknya run kedua. Banyaknya run pertama R1, banyaknya run kedua R kecil 2. Ya, gitu. Oke, kita tahu R1-nya itu paling kecil 1, paling besar N1. Contohnya tadi, N1 5 kan? M-nya 5, F-nya 5, jadi 5. Paling besar 5, untuk MF, paling kecil 1. Ya. Untuk M dulu, F belakangan. Atau F dulu, M belakangan. Ya. Demikian juga R2, paling kecil 1, paling besar N2. Ya. Tadi kebetulan sama, antara 5 dan 5. Ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini berlaku untuk R1 sama dengan 2 atau selisih R2 dan R1 itu 1. Hanya saja kalau R1 dan R2 nilai C ini 2, kalau berbeda R1 dan R2 nilainya 1. Nah, paham ya? Nah, gitu. Ini fungsi kepekatan peluang bersama. Jadi misalnya nih, terjadinya peristiwa MF ini, ya, yang pertama itu, ya, maka peluangnya, jadi ini adalah F R1 R2 5,5, ya, 5,5, ya. Karena 5,5, 5 sama 5, C-nya 2, ini 2. Di sini berapa? Nah, 5 min 1, 4. 5 min 1, 4. Kombinasi 4 dari 4, 1. Ya. Ini sama. 5 min 1, 5 min 1, 1. 1 kali 1, 1. Di sini 2, ya. 2, kan? Bagaimana penyebutnya? 10 faktorial, gitu kan? N1 5, N2 5. Dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial. Ya. Ya, hitung sendirilah. Jadi 2 dibagi kombinasi 5 dari 10. Itu peluangnya. Peluang terjadi peristiwa kalau susunannya seperti ini. MF, 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 MF. Ya, itu. Nah, kalau yang kedua, M duluan, kemudian F belakangan, atau F duluan, M belakangan, sama. Di sini 1, di sini 1. Ya. Karena 1, di sini C-nya 2. Nah, kombinasi 1 dikurang 1, 0. Kombinasi 0 dari 4. Di sini kombinasi 0 dari 4. Kombinasi 0 dari 4 itu 4. 4 kali 4, 16 kali 2, 32. Nah, di sini sama, penyebutnya sama. Kombinasi 5 dari 10. Gitu. Oke. Baik ya, paham ya? Nah, itu fungsi kepekatan peluang bersama dari 2 run. 2 run. Kita sebut saja run. Nah, kalau hanya melihat yang run pertama saja, kita jumlahkan. Kita jumlahkan untuk semua R2. Untuk mendapatkan itu marginal dari fungsi kepekatan R1. Jumlahkan untuk semua kemungkinan R2. Untuk mendapatkan fungsi kepekatan marginal R2, jumlahkan untuk semua kemungkinan R1. Ya. Jadi kalau R2 jumlahkan untuk R1, semua R1. Kalau R1 jumlahkan untuk semua R2. Ya. Jadi R1 nih. Ya, R1. Ya. The marginal probability distribution of R1 is, nah ini, ya. Jadi kalau dijumlahkan untuk semua R2, maka yang punya kita R1. R1-nya kan 1, 2, sampai 1. Jadi kalau misalnya kejadian pertama tadi, dari pertama nih, R-nya 5 nih, R-nya 5. 5 min 1, 4. 5 min 1, 4. Ini 1 nih, ya kan? Ini 5. Ini 5 plus 1, 6. Kombinasi 5 dari 6. Kombinasi 5 dari 6 itu 6.
6 faktorial dibagi 5 faktorial kan, 6 kali 5 faktorial ya, 6. Di sini ya kombinasi tetap saja 5 dari 10 gitu. Untuk data tadi ya. Nah, ini proof-nya. Proof untuk membuktikan fungsi kepekatan peluang marginal R1-nya itu ya. Ini artinya jumlahkan untuk semua R2. Kita tahu bahwa FR1 ini ya, kalau ini di apa namanya? Jumlahkan dua ya. Jadi gini. Bagian penyebut ini kita kalikan ke sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi perkalian. Jadi kombinasi N1 dari jumlah N1 N2 kali ini ya, sama dengan. Nah, terus ini kan dijumlahkan untuk semua R2. Untuk semua R2. Untuk semua R2 itu ada R2 yang lebih kecil dari R1, ada R2 yang sama dengan R1, ada R2 yang lebih besar dari R1. Jadi ada 3 suku. Ini yang sama. Nah, mana yang lebih kecil? Mana yang lebih besar? Kira-kira gitu ya. Jadi dijumlahkan. Sekarang yang sama mana yang sama? Ini N1 kombinasi R1-1 dari N1-1. Sama nih. Ini ada semua. Kemudian yang nggak sama dimasukin di sini ya. Oke. Nah, ini masalah kombinatorik. Akhirnya N sekian kali R1 itu sama dengan ini. Sehingga R1 adalah ini dibagi ini kan, balik lagi ke sini ya kan, ketemu. Caranya begitu. Ya. Oke, itu proof-nya ya. Nah, masalah ini kok bisa seperti ini, ada hukum-hukumnya, hukum dari penjumlahan kombinatorik ya, hukum penjumlahan kombinatorik. Ini sudah lompat-lompat ya. Kalau sudah tahu hukumnya sudah jelas. Oke. Untuk F2R2 caranya sama, hanya dibalik. Hanya dibalik yang dijumlahkan menurut R1 ya. Ini ya, R2-nya kan ada yang sama dengan R1, ada yang kurang dari R1, ada yang lebih dari R1. Ya. Ini makanya jadi begini jumlahnya. Ini adalah jumlah. Jadi fungsi kepekatan peluang dari R, yaitu jumlah R1 dan R2. Jumlahnya ya. Oke. Maka nilai R kecil itu ringnya mulai dari 2. Kenapa? R1 paling kecil 1, R2 paling kecil juga 1. Jadi jumlah minimumnya 2. Nilai minimum dari R kecil ini 2. Nggak mungkin. M dulu semua, baru F semua. 2 kan? Dibalik. F dulu semua, baru M. Tetap 2. Jadi 2 itu adalah nilai terkecil dari R. Sedang nilai terbesarnya ya jumlah masing-masing nilai terbesar dari R1 dan R2, yaitu N1 plus N2. Oleh karenanya, fungsi kepekatan peluangnya itu tergantung. R-nya ini genap apa ganjil. Kalau genap, even ya, bukan event bacanya event, genap. Kalau genap itu 2, 4, 6, dan sebagainya ya, itu genap. Maka yang dipakai rumus yang atas. Karena apa? Ya karena ini 2 kalinya ya. Karena ini kan terpisah. Untuk R ganjil terpisah. Ganjil. Ganjil itu, genap itu diperoleh kalau R1 sama dengan R2. Mau ganjil, mau genap, jumlahnya genap. Ya kan? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Genap-genap terus kan? Tapi kan 1 tambah 2, 2 tambah 1, ganjil. Ya, jadi kalau antara R1 dan R2 berbeda, maka dipakai yang bawah. Makanya terpisah. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Entah salah satu yang mana. Ya. Sedang ini 2 kalinya. Paham ya? Oke. Ini buktinya kalau mau mengelaborasi. Jadi tadi sudah saya berikan ilustrasi ya.
FR9. Nah, ini kalau FR itu pakai yang ini nih ya. FR9. 9 adalah ganjil. Nah, ganjil. Terus dimasukkan N1 berapa, N2 berapa, R-nya berapa ya. Ya. Tapi lihat ya. Ini adalah N1-nya 5, N2-nya 4 ya. Jangan ikuti data yang tadi. Ini beda. Ini sebagai teladan, N1-nya 5, N2-nya 4. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat kok angkanya ini ya. Namanya juga dilihat dari sini nanti. Yang kita lihat pertama kali apakah R kecil ini ganjil apa genap. Yang dalam kurung ini loh. Ini ganjil, genap, genap ya. Genap kan pakai 2 kali 2 kali. Nah, kalau ini penjelasan jumlahnya 2. Loh, yang di sini kok nggak ada? Kok cuma 1? Nah, pasti ada yang satu itu kombinasinya tidak bisa dicari karena angka di bawah lebih besar daripada yang angka di atasnya. Saja begitu ya. Oke. Nah, oleh karenanya kita bisa kalau sudah bisa menampilkan, artinya semua peluang untuk R ini diperoleh 9, 8, 7, dan sebagainya, 2, ya, diperoleh, kita bisa bikin tabulasi. Tabulasi sehingga kita bisa mengatakan bahwa R lebih kecil sama dengan 2. R lebih kecil sama dengan 2. Ini 0,016. Ini sama dengan 2. Ya. Kan nggak mungkin lebih kecil dari 2. 2 itu udah paling kecil. Ya. R lebih kecil sama dengan 2 itu 0,16. R lebih besar atau sama dengan 9. R lebih besar atau sama dengan 9. Itu berapa? Ini kan sama dengan 9. Nah, N1-nya 5, N2-nya 4. Jumlah maksimumnya 9. Berarti nggak ada 10. Nah, berarti R lebih besar sama 9 atau R lebih besar 9 itu merupakan kalau kita mau menguji hipotesis dengan alfa jumlah peluangnya itu 0,16 ditambah 0,008 0,024. Nah, jadi ini sebagai titik kritis yang paling dekat dengan 5%. Paling dekat dengan 5%. Mungkin kalau bergeser lebih dikit lagi gitu ke 3 udah lebih besar dari 5%. Ya. Ini 0,024 atau 2,4%. Oke. Kenapa? Oh ini kalau mau geser dikit. Oke, kalau 3. Kalau 3 berarti jumlahkan ini 0,016 dan 0,056. Berapa? 60, 72. 72 kan? Itu yang lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, yang lebih besar sama dengan 8. Ini 71. Ya. 72 dan tambah 71. 143. Sudah lebih dari 5%. Ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan parameter pengujian 5%, maka daerah penolakannya adalah lebih kecil atau sama dengan 2, atau lebih besar atau sama dengan 9. Ya, gitu. Paham ya? Oke. Nah, tabel itu oleh Sweat dan Eisenhardt pada tahun 43, saya belum lahir juga, itu sudah ditampilkan untuk N1 yang lebih kecil atau sama dengan N2 yang lebih kecil atau sama dengan 20. Bayangkan, zaman itu belum ada komputer. Ya. Jadi orang kerjanya bikin tabel aja itu. Ya. Alright ya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, ada gambaran ya untuk menguji keteracaan. Jadi kalau misalnya andaikan misalnya hasilnya R-nya adalah 4 gitu, R-nya 4, ya kalau 4 mah belum acak. Ini acaknya itu kalau R-nya 2 atau R-nya 9 gitu ya. Kalau mau pakai 5%. Kalau N1-nya 4, N2-nya atau N1-nya 5, N2-nya 4. Ya. Oke? Itu menguji keteracaan. Jadi kita bel dulu ya. Ini sengaja yang lain, yang tengah kok nggak dihitung karena
eh, hanya ingin memperlihatkan di bagian ujung atas dan ujung bawah. Ya, oke. Question, pertanyaan. Nah, oke. Nah, ini momen ke K dari apa namanya baca R ini. Jadi nilai harapan R pangkat K, ya. Momen ke K. Messi, ya. Messi jawabnya. Artinya ini banyak kali jumlahnya, ya kan? Tapi setidaknya yang seperti inilah. Jadi artinya bahwa kita tahu fungsi kepekatan peluang R tadi, yang ini, ya. Ini adalah fungsi kepekatan peluang R-nya, ini yang dipakai ya. Kemudian di bagian dalamnya adalah R pangkat K. R kecil adalah nilai dari R besar. R pangkat K. Nah, jumlah ini itu ya terdiri dari jumlah yang pertama ini kalau R-nya genap dan kalau R-nya ganjil. Itu aja. Jadi banyak. Ya tergantung kalau misalnya N1-nya, N2-nya, R-nya berapa. Ya, nanti bisa dicari ya. Oke. Nah sekarang, kalau begitu min dari R berapa? Kalau K-nya 1 aja lah. Min dari R, K-nya 1. Kalau pakai ini kan banyak panjang ya. Nah, oke. Kalau begitu eh, caranya ini caranya. Oke. Nilai harapan R itu dikalikan dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya yang di sini pembilangnya semua. Pembilangnya semua ya. Nah, untuk mengevaluasi yang seperti ini, nah ini yang saya maksudkan tadi. Ini adalah hukum-hukum dari kombinatorik. Jadi kalau misalnya kita mengalihkan kombinasi R dari M, kombinasi R dari N, perkaliannya dijumlahkan dari 0 sampai C R-nya. Maka nilainya sama dengan kombinasi M dari M plus N. Nah, di mana C-nya itu mau tidak mau adalah mana yang lebih kecil antara M dan N. Jadi misalnya ini kombinasi 5 dari 6, ini kombinasi 5 dari 10, gitu ya. Maka penjumlahannya ini sampai 6 saja. Karena minimum dari 6 dan 10 adalah 6. Oke ya? Alright. Nah, ini cara buktiannya kalau ini ilmu kombinatorik. Jadi bahwa kalau pangkatnya merupakan penjumlahan itu, maka ini sama dengan kalau dipisah hasil kali dari pangkatnya. Ya. 1 plus X pangkat M plus N dipisah 1 plus X pangkat M kali 1 plus X pangkat N. Ya. Nah, kemudian cara ini berlanjut. Ya. Oke. 5 berikutnya yang mungkin apa namanya bisa membantu. Ini yang hasil perkalian juga, cuman bukan RM, RN, tapi di sini N-nya R plus 1. Di mana C-nya adalah mana yang minimum antara M dan N-1. Ya, perlu dilihat. 5, 3, 2, 3. Ya, oke. Baik. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mencari nilai harapan R. Nilai harapan R. R adalah jumlah run, ya. R adalah jumlah run, ya, oke. Makanya di sini ya kita lihat ini bahasa kita ya. Proses aljabar untuk mendapatkan nilai harapan R dari persamaan 325 merupakan hal yang tedious. Tedious itu banyak makan tenaga dan waktu dan akan ditinggalkan sebagai latihan untuk membaca gitu. Agak hebat juga di penulisnya ya. Varian dari R dapat dicari dengan mengevaluasi momen faktorial, yaitu nilai harapan dari R kali R-1 dalam cara yang sama. Nah, pendekatan yang lebih mudah, a much simpler approach ya, pendekatan yang mudah untuk mendapatkan momen ke R tersebut adalah dengan memperhatikan bahwa R tersebut merupakan jumlah dari variabel indikator, ya.
Oke, untuk N sama dengan N1 plus N2. Misalkan R didefinisikan sebagai 1 ditambah I2, I3, dan sampai IN. Nah, R ya, 1 ditambah. Sedangkan IK, mulai 2, 3, dan seterusnya, itu didefinisikan sebagai 1 atau 0, indikator. 1, kalau elemen ke K, itu tidak sama dengan elemen sebelumnya, K-1. Dan 0 selainnya. Hanya 1. Apabila elemen ke K tidak sama dengan elemen sebelumnya, kan ini kan definisi run tadi kan, definisi run. Kalau berbeda baru dia nambah run-nya. Kalau masih sama, simbolnya sama, nggak berubah, 0 kan, simbolnya sama. Paham ya? Ini cara lain. Oleh karena itu, karena indikator ini hanya 2 nilai, 1 dan 0, maka indikator tersebut merupakan perubahan acak Bernoulli. Ya, Bernoulli, ya tidak, 10, 10, 10. Dengan peluang P sama dengan, ini peluangnya, penyebutnya kombinasi 2 dari N. Kombinasi 2 dari N. Sedang pembilangnya N1 kali N2. N1 kali N2. Oke? Nah, ini banyaknya. Kalau N14, N25 ya 20. Itu kan. Kalau ya pokoknya perkalian inilah. Kalau ini di mana N kecil ini jumlah dari N1, N2 ya. Ya, jumlah dari N1, N2. Karena kombinasi 2 dari keseluruhan jumlah itu merupakan banyaknya. Semua kemungkinan. Ya. Dari N diambil 2. Nah, oke. Dengan demikian, ya, maka nilai harapan IK, karena Bernoulli kan, sama dengan nilai harapan IK kuadrat. Ya, sama baik. Kalau ini kuadratkan kan 1 juga ya. Kuadratkan 0 juga gitu ya. Sama. Oke. Nah, di sini sama dengan ya 1 kali P. Kombinasi 2 dari N adalah N kali ya N faktorial dibagi 2 faktorial kali N-2 faktorial. Itu sama dengan N kali N-1. Karena N-2 faktorialnya terhapus. N kali N-1 per 2. Jadi 2-nya jadi ke atas. Ya. Ini sama dengan ini. Ya. Oke. Jadi ini kan kombinasi 2 dari N. Jadi N faktorial dibagi 2 faktorial kali N-2 faktorial. N faktorial dibagi N-2 faktorial, N kali N-2 faktorial, 2. Ya. Jadi 2-nya jadi ke atas. Oke? Nah, karena R merupakan kombinasi linier dari IK, kombinasi linier dari IK, kita dapatkan bahwa nilai harapan R itu sama dengan 1 ditambah nilai harapan IK. Nilai harapan IK. Ya. K dari 2 sampai N. K dari 2 sampai N. Oke. Nah, sama dengan tadi. Kalau apa namanya I1 ya. I2 itu kalau ini untuk sembarang K ini, kalau ini sembarang K ini harapan IK ini ya ini. Nah, untuk nilai harapan I2, I3, I4 dan sebagainya ini ya. Nilai harapan ya. Satunya tetap. Ini kalau R-nya kan ini nilai harapan R sama dengan 1 ditambah nilai harapan ini semua. Nilai harapan mulai 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Oke. Ini kan peluangnya ya. Nanti ini merupakan jumlah, ya, jumlah dari itu. Ya. Berarti nggak kira-kira? Hah? Semuanya ada berapa? Semuanya penjumlahan ini ada berapa?
saya tanya dulu. Nilai harapan IK ini sama dengan 2N1, N2 per N kali N-1. Itu nilai harapan IK. K yang mana saja. Kan di sini nggak ada tergantung K. Ya. Oke. Sekarang saya tanya, penjumlahan ini, jadi nilai harapan IK ini dijumlahkan berapa kali? Berapa kali coba? Hah? N kali bukan Pak? Ya? N kali. N kali? Enggak lah. Bukan N kali. Ini mulai dari 2 soalnya. Kalau mulai dari 1, N kali. Ya. Jadi N-1 kali ya. N-1 kali. Nah, jadi ini dikalikan N-1. Jadi makanya N-1-nya hilang. Ya, makanya N-1-nya hilang. Jadi 2 kali N1, N2 dibagi N. Diganti N-nya dengan N1 plus N2. Oke ya, paham ya? Jadi dari sini ke sini, itu karena ini penjumlahannya bukan N kali, tapi N-1 kali. Yang semuanya bernilai 2N1, N2 per N kali N-1. Ya, oke. Satunya malah tetap. Satunya, ya. Oke, jadi nilai harapannya ini. Paham nilai harapannya ya? Sekarang. Sekarang nih. Oke. Varian R. R. Kita balik R ya. Yang variabel itu dari sini. Ini bukan variabel, ini konstan. Jadi varian R sama dengan varian jumlah IK. Ingat, K dari 2 sampai N. Ya, penjumlahannya sebanyak N-1 kali. Ya. Yang pertama, varian dari IK. Varian dari IK. Ya. Jadi varian dari IK itu dijumlahkan sebanyak N-1 kali. Yang kedua, kovarian antara, karena kita nggak tahu I2, I3 ini bisa 0, bisa 1. Ya. Jadi kovarian dari IJ dan IK. Dari IJ dan IK itu tentunya untuk J yang tidak sama dengan K. Ya. J yang tidak sama dengan K. Kenapa? Kalau J sama dengan K, dia varian. Paham ya? Kalau J sama dengan K, dia varian. Oke? Oke. Yang pertama, varian IK sama dengan nilai harapan IK kuadrat. Ya. Dikurangi nilai harapan IK yang dikuadratkan, kan gitu. Nah, nilai harapan IK yang dikuadratkan, itu adalah, jadi varian ini adalah nilai harapan IK kuadrat dikurang nilai harapan IK dalam kurung kuadrat. Nilai harapan IK dalam kurung kuadrat. Oke ya? Ini soalnya lompat. Ini dari sini ke sini lompat. Ya. Oke. Ini bagian pertama. Tadi ini ada yang hilang. Kayaknya hilangnya lari ke sini. Ya. Sekarang bagian yang ini. Ini tetap. Notasi ini tetap. Ya. Yang beda hanyalah kita lihat di sini kovarian. Yang namanya kovarian itu adalah nilai harapan IJ, IK, ya, IJ kali IK, dikurang nilai harapan IJ kali nilai harapan IK. Padahal nilai harapan IJ dan nilai harapan IK itu sama. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai nilai harapan IK kuadrat. Paham ya? Nah, ini yang IJIK di sini. Karena formula dari kovarian ya. Kovarian XY sama dengan nilai harapan X kali Y dikurang nilai harapan X kali nilai harapan Y. Ya, kan itu. Oke. Nah, ini ya, ini semua penjumlahannya ada berapa? Tanya. Penjumlahan ini ada berapa kali? Ya, lihat ya, J tidak sama dengan K.
dimulai dari 2, diakhiri dengan N. Nah, kalau boleh J sama dengan K, maka penjumlahan ini ada sebanyak N-1 kali N-1. Jadi N-1 kuadrat. Tetapi J tidak boleh sama dengan K. Jadi N-1 dalam kurung kuadrat dikurang N-1. Yang bagian tengahnya, diagonalnya. Ya kan? Untuk J sama dengan K. Kan ada sebanyak N-1. Nah, karena varian kalau N-1 ya. Jadi N-1 kuadrat dikurang N-1. Jadi berapa? N kuadrat min 2N plus 1 dikurang itu. Padahal ada satu lagi dari sini tadi. Nah, inilah. Makanya nanti bisa diverifikasi ini menjadi N-1 kuadrat. Karena varian ini adalah nilai harapan IK kuadrat dikurangi nilai harapan IK yang dikuadratkan. Ya. Dari situ ya. Nah, jadi kalau ini kok dari sini kemana? Oke. Jadi itulah. Ya. Jadi untuk mengevaluasi ada sebanyak N-1 kali N-2 momen bersama tipe hasil kali E nilai harapan IJIK ini ya, IJIK ini kan ada sebanyak N-1 kali N-2. Ya. N-1 kali N-2. Oke. Jadi N-1 kuadrat dikurang N-1. Oke. Jadi untuk pemilihan 2 N-2 ini tentunya untuk J sama dengan K-1 dan J sama dengan K+1 ya. Dan nilai harapannya adalah ini. Ya. Dan sisanya nilai harapan IJIK-nya adalah ini. Memang nggak panjang. Sehingga varian R-nya sama dengan ini. Oke. Pokoknya varian R-nya ini. Kalau di buku-buku non-parametrik yang bukan teori, nggak ada. Tahu-tahu varian R sama dengan ini. Namanya juga teori. Ya. Jadi, ini adalah penurunan varian dari jumlah run, jumlah run ya. Jadi varian jumlah run-nya adalah 2N1, N2 kali ini dibagi ini. Oke? Nah,